Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Malam ini kami akan mempresentasikan mengenai perencanaan seleksi sumber daya manusia. Dengan tujuan untuk memiliki tenaga kerja yang sesuai dengan keahliannya. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agatha Hanabel dengan NIM 085. Perkenalkan nama saya Febiola Aliza dengan NIM 091. Perkenalkan nama saya Desi Sagita Sharon dengan NBI 102. Permasalahan utamanya adalah di era globalisasi dan persaingan bisnis yang ketat, organisasi menghadapi tantangan dalam memperoleh tenaga kerja yang kompeten dan sesuai kebutuhan. Salah satu solusinya adalah adanya proses perencanaan, rekrutmen, dan penyeleksian sumber daya manusia. Yang kami pilih adalah perencanaan perusahaan di bidang teknologi. Visi dan misinya adalah menjadikan perusahaan teknologi yang menyediakan inovasi terbaru bagi masyarakat. Dan misinya mengembangkan teknologi dengan memunculkan produk yang berkualitas tinggi dan bermanfaat bagi halayak ramai. Lalu untuk tujuan organisasinya ada dua, yaitu yang pertama menyediakan produk teknologi yang berkualitas dan bermanfaat serta dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, menciptakan solusi berbasis teknologi yang ramah lingkungan. Untuk model struktur organisasinya, yang pertama ada CEO atau pendiri, biasanya bertanggung jawab atas visi, strategi, dan arah keseluruhan perusahaan. Lalu untuk yang kedua, tim manajemen senior meliputi posisi seperti COO, CFO, CTO, dan CMO. Dan selanjutnya tim divisi operasional. Ada beberapa tim untuk divisi ini, antara lain yang pertama, tim pengembangan produk. Ini termasuk pengembangan perangkat lunak dan desainer yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pemeliharaan produk digital. Yang kedua, tim keuangan dan administrasi. Menangani akuntansi, keuangan, dan administrasi umum perusahaan. Ketiga, tim pemasaran dan penjualan. Bertanggung jawab atas pemasaran produk, akuisisi pelanggan, dan strategi penjualan. Selanjutnya, tim sumber daya manusia. Bertanggung jawab atas perekrutan, pengembangan karyawan, dan administrasi personalia. Dan yang terakhir, tim layanan pelanggan. Biasanya menangani interaksi dengan pelanggan, dukungan teknis, dan pemecahan masalah. Selanjutnya ini adalah gambar susunan model organisasinya. Yang pertama ada CEO, lalu dipecah menjadi manajemen senior dan divisi operasional. Di masing-masing keduanya dipecah kembali. Kalau manajemen senior ada CEO, CFO, CTO, dan CMO. Lalu kalau divisi operasional ada divisi pengembangan produk dan teknologi, keuangan dan administrasi, pemasaran dan penjualan, sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah layanan pelanggan. Lalu untuk perencanaan sumber daya manusia bagi organisasi, yang pertama ada analisis kebutuhan sumber daya manusia. Kalau CEO yang seperti kita udah ketahui, biasanya dilihat dari keterampilan, kepemimpinan, visi strategis, dan manajemen risiko. Kalau tim manajemen senior, ada CEO, yaitu pengalaman dalam manajemen operasional, analisis proses. Yang kedua, CFO, yaitu keahlian dalam akuntansi, pengelolaan keuangan, dan analisis risiko. Selanjutnya ada CTO, yaitu pengetahuan mendalam tentang teknologi, inovasi, dan pengembangan produk. Dan yang terakhir ada CMO, yaitu keahlian dalam pemasaran, analisis pasar, dan pengembangan strategi. Selanjutnya akan dilanjutin oleh rekan saya, yaitu Febiola.
Tim divisi operasional. Tim divisi operasional ada tim pengembangan produk, yaitu keterampilan yang dibutuhkan adalah pengembangan perangkat lunak, desain UI atau UX, dan manajemen proyek. Yang kedua ada tim keuangan dan administrasi. Keterampilan yang dibutuhkan adalah akuntansi, pengelolaan anggaran, dan administrasi umum. Yang ketiga ada tim pemasaran dan penjualan. Yang dibutuhkan adalah strategi pemasaran, penjualan, dan analisis pasar. Yang keempat ada tim sumber daya manusia. Keterampilan yang dibutuhkan adalah rekrutmen, pelatihan, dan manajemen kinerja. Yang terakhir ada tim layanan pelanggan. Keterampilan yang dibutuhkan adalah komunikasi, pemecahan masalah, dan dukungan teknis. Yang kedua, pengembangan karyawan. Rencana karir. Menyusun jalur karir yang jelas bagi karyawan, termasuk peluang promosi dan pengembangan keterampilan. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan. Menyediakan pelatihan teknis dan non-teknis sesuai kebutuhan setiap tim, dan mengadakan workshop atau seminar untuk pengembangan keterampilan kepemimpinan dan manajerial. Manajemen kerja, umpan balik dan penghargaan. Memberikan umpan balik konstruktif secara berkala dan menyusun program penghargaan untuk karyawan berprestasi seperti bonus atau pengakuan publik. Sistem penilaian kerja, mengimplementasikan penilaian kinerja tahunan dengan umpan balik dari atasan dan rekan kerja, dan menetapkan KPI untuk setiap posisi agar karyawan dapat memahami ekspektasi kinerjanya. Retensi karyawan, kompensasi dan tunjangan, menyusun jalur karir yang jelas bagi karyawan, termasuk peluang promosi dan pengembangan keterampilan. Budaya organisasi, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung kolaborasi antar tim. Ada metode rekrutmen. Yang pertama ada rekrutmen internal. Rekrutmen di mana calon tenaga kerja dilakukan secara internal, yaitu di dalam organisasi. Proses rekrutmen di bidang teknologi, contohnya ada promosi jabatan dan rotasi pekerjaan. Yang kedua ada rekrutmen eksternal. Proses rekrutmen karyawan secara eksternal yaitu dilakukan dengan cara membuka lowongan kerja melalui website yang ada di perusahaan maupun platform online lainnya. Contohnya ada platform online dan job fair. Yang ketiga ada program magang. Menyediakan program magang untuk mahasiswa dan fresh graduate. Ada proses seleksi SDM. Yang pertama ada pengumpulan laporan. Yang kedua ada penyaringan awal melalui penyaringan CV dan tes keterampilan. Yang ketiga ada wawancara yang dilakukan secara daring, wawancara tatap muka, dan wawancara panel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Desti. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada tes psikologi. Jadi tes psikologi ini untuk menilai kepribadian, motivasi, dan kecocokan budaya kandidat dengan organisasi. Kemudian ada referensi dan background check. Itu gunanya untuk menghubungi referensi yang diberikan kandidat dan melakukan pemeriksaan latar belakang. Kemudian ada penawaran kerja. Jadi penawaran kerja ini tuh menyusun dan mengirimkan surat penawaran kerja yang mencakup detail mengenai posisi, gaji, tunjangan, dan tanggal mulai kerja, dan ada onboarding untuk membantu karyawan adaptasi. Kemudian ada mekanisme penempatan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan penempatan. Jadi tim manajemen sumber daya manusia harus mengidentifikasi posisi yang tersedia dan kebutuhan spesifik dari setiap divisi. Yang kedua yaitu ada orientasi dan onboarding. Pada hal ini yaitu program orientasi, yaitu karyawan baru akan mengikuti program orientasi yang diperuntukkan bagi semua karyawan baru. Kemudian yang kedua ada onboarding khusus, itu yaitu untuk memperkenalkan karyawan baru dengan proses, alat, dan budaya kerja di dalam tim tersebut.
Kemudian ada penempatan berdasarkan keterampilan dan kesesuaian. Analisis keterampilan yaitu menggunakan hasil dari proses seleksi termasuk tes keterampilan dan wawancara untuk menilai keterampilan dan pengalaman kandidat. Kemudian ada penugasan ke tim. Penugasan awal ini yaitu setelah orientasi dan onboarding, karyawan baru akan ditugaskan ke tim yang sesuai dengan posisi yang telah ditentukan selama proses rekrutmen dan mentoring. Untuk mekanisme penempatan sumber daya manusia yang pertama yaitu ada evaluasi penempatan, penilaian kinerja awal dan ada tindak lanjut. Yang kedua yaitu pengembangan karir dan mobilitas, yaitu rencana pengembangan karir, menyusun rencana pengembangan karir bagi karyawan baru. Yang kedua ada mobilitas internal, mengizinkan karyawan untuk mengajukan permohonan untuk berpindah ke posisi lain di dalam organisasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.